Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Ribuan penambang minyak tradisional Kabupaten Musi Banyuasin berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka menuntut legalisasi terhadap aktivitas penambangan di sumur minyak yang berada di wilayah mereka. Dari Musi Banyuasin hanya disambut di depan kantor gubernur. 5.000 warga yang tergabung bersama pekerja, pemilik sumur dan pemilik tempat penyulingan minyak tradisional asal Kabupaten Musi Banyuasin berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Aksi demo ribuan warga ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel kepolisian Polda Sumatera Selatan. Warga mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera melegalkan aktivitas penyulingan minyak serta penambangan minyak tradisional di wilayah Musi Banyuasin. Mereka juga menuntut agar kepolisian tidak lagi melakukan razia atau menutup sumur tambang minyak milik warga. Pertama, minta perlindungan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus minta mencepatkan legalitas sumur-sumur masyarakat. Alhamdulillah direspon dengan baik, Gubernur sudah melakukan langkah-langkah untuk berkirim surat dalam rangka untuk legalitas terhadap sumur-sumur masyarakat. Usai melakukan audiensi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan melegalkan sumur tambang tradisional tersebut. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Rusaknya lingkungan di kawasan objek wisata Ranca Upas, Jawa Barat mendapat kecaman. Kecaman ini tidak hanya datang dari aktivis lingkungan, namun juga dari Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna. Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan objek wisata Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pasca event motor trail mendapat kecaman. Kecaman ini datang dari para aktivis lingkungan yang menyebut tanaman yang dirusak adalah ciri khas wilayah Ranca Upas. Mereka menuntut panitia pelaksana event motor trail untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Itu punya nilai tersendiri tentang tanaman bunga rawa itu. Nah, itu mungkin yang dianggap ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang terlanggar. Sehingga nilai-nilai tentang historis yang ada di Ranca Upas itu seolah terabaikan. Tidak hanya aktivis lingkungan, Bupati Bandung Dadang Supriyatna juga mengaku event tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah Kabupaten Bandung. Bahkan panitia dinilai mencatut logo pemerintah Kabupaten Bandung tanpa izin dan koordinasi. Dan yang paling menyesalnya bagi saya itu ada mencatut logo Kabupaten Bandung. Nah, tentu saya berharap bahwa jangan sampai terulang kembali kejadian ini, dan tentunya panitia harus bertanggung jawab terhadap langkah-langkah atau event kejadian kemarin. Sebelumnya viral di media sosial saat seorang pedagang bunga marah dan kesal akibat area tanaman bunga rawa yang dikelolanya rusak setelah dilintasi para crosser. Event tersebut juga menimbulkan kekecewaan bagi para peserta hingga terjadi pembakaran 3 unit sepeda motor hadiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Jelang bulan Ramadan, warga Klaten, Jawa Tengah menggelar tradisi berebut gunungan hasil bumi. Dalam tradisi itu warga rela berdesakan dan berebut mendapatkan gunungan yang dipercaya membawa berkah. Ratusan warga berebut 2 gunungan yang berisi 800 kue legondo intip dan hasil bumi yang digelar dalam rangka merayakan tradisi ruahan di Komplek Makam Ki Ageng Perwito di Desa Ngereden, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Warga rela berdesakan dan berebut untuk mendapatkan gunungan kue legondo intip yang merupakan makanan khas dari desa setempat dan juga hasil bumi. Sejumlah warga pun sempat terjepit saat berebut mendapatkan gunungan. Katanya orang kalau makan ini rezekinya pelet seperti gondo. Bikin semuanya lah, Bu? Ya. Kalah berkah gitu ya, Bu ya? Ya. Tradisi ini digelar untuk mempererat silaturahmi sesama warga sebelum menjalankan ibadah puasa. Menjadi momentum kita bersama untuk kedepannya juga khususnya di masyarakat Desa Ngereden
bisa meningkatkan silaturahminya. Jadi kita mengumpulkan ini untuk silaturahmi dan kita juga supaya mengingat leluhur kita, sejarah kita, sehingga kita tidak melupakan dari leluhur kita. Tradisi berebut gunungan dengan mendapatkan kue legondo intip dan hasil bumi ini dipercaya warga bisa mendapatkan berkah dan dilancarkan rezekinya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. 12 jenazah korban kebakaran Pelumpang telah teridentifikasi, salah satunya adalah Iqbal berusia 9 tahun. Isak tangis keluarga pecah saat jemput jenazah Iqbal di Rumah Sakit Polri Jakarta pagi tadi. Ibunda Iqbal, bocah berusia 9 tahun, korban kebakaran Pelumpang, tak kuasa menahan tangis tibanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pagi tadi. Keluarga datang untuk menjemput jenazah Iqbal setelah sepekan lamanya tidak mengetahui keberadaan Iqbal pasca kebakaran. Makin histeris saat memasuki gedung instalasi kedokteran forensik. Tak kuasa melihat peti berisikan jenazah putranya, sang ibu bahkan pingsan hingga harus dibawa menggunakan kursi roda. Jenazah Iqbal kemudian dibawa menggunakan ambulans untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Hingga saat ini, total 12 dari 15 korban tewas kebakaran Pelumpang yang berada di RS Polri sudah teridentifikasi. Telah teridentifikasi sebanyak 12 jenazah, sehingga masih dalam proses, masih ada 3 jenazah dan 1 body part yang masih dalam proses untuk mengungkap identifikasi dari jenazah tersebut. Polisi kembali mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga saat kebakaran depo Pertamina di Pelumpang untuk menyerahkan data antemortem ke Rumah Sakit Polri untuk memudahkan proses identifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan Ismalia Meidasari di Rumah Sakit Polri Jakarta. Ismalia, total sudah berapa jenazah yang berhasil teridentifikasi? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. RS Polri berhasil mengidentifikasi kantong jenazah terakhir, yaitu ada 3 kantong jenazah dan satunya lagi ini ada berisi potongan tubuh. Dan dengan teridentifikasinya ketiga jenazah ini selesai sudah rangkaian rekonsiliasi dari korban kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam lalu. Dan pada hari ini Polri berhasil mengidentifikasi 3 kantong jenazah terakhir dan yang satu berisi potongan tubuh. Dan untuk identifikasinya ini ada Ali, umur 67 tahun, dia beralamat di Jalan Mandiri 4 nomor 30, Rawabadak Selatan, dan berhasil diidentifikasi berdasarkan DNA dan properti. Lalu ada Yuliana Handayani, umur 21 tahun, beralamat di Kampung Bendungan Melayu RT 6 RW 1 Rawabadak Selatan, dan ini bisa teridentifikasi berdasarkan DNA, medis, dan susunan gigi. Dan untuk jenazah ketiga yang bisa berhasil diidentifikasi yaitu Riandika, berumur 11 tahun, yang beralamatkan di Jalan Mandiri 6 Rawabadak Selatan, dan ini bisa diidentifikasi berdasarkan DNA, susunan gigi, dan medis. Dan untuk potongan tubuh jenazah ini merupakan salah satu potongan tubuh jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi beberapa hari lalu, bernama Suheri, umur 32 tahun. Dan untuk 3 korban yang sudah teridentifikasi, ini jenazahnya satu sudah dijemput keluarganya dengan jenazah bernama Ali, dan untuk keduanya ini sudah dikabarkan ke keluarganya dan nantinya akan dijemput di RS Polri. Anissa. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kita ke informasi terkait Palang Merah Indonesia Jakarta Utara bakal akhiri masa tanggap darurat dan hentikan posko pelayanan pengungsi tragedi kebakaran Depo Pelumpang. Hal tersebut sesuai dengan masa tanggap darurat PMI yakni selama sepekan. Palang Merah Indonesia Jakarta Utara bakal mengakhiri masa tanggap darurat pada Jumat esok terhadap pengungsi tragedi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Kepala Markas PMI Jakarta Utara Nur Hasanuddin mengungkapkan sesuai masa tanggap darurat PMI hanya menyediakan fasilitas dan pelayanan posko selama sepekan pasca tragedi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Kami tetap melakukan kerja bersama untuk bagaimana memulangkan para pengungsi yang memang mereka rumahnya tidak terdampak berat terhadap peristiwa kemarin. Nah, proses kepulangan mereka kemarin sudah kita lakukan. Ya kan, kita bekali juga mereka dengan bahan pokok makanan yang sekiranya cukup sementara untuk mereka konsumsi, memberikan pelayanan tanggap darurat bencana maksimal selama 7 hari. Namun sampai batas akhir di tempat pengungsian kantor Palang Merah Indonesia masih ada sekitar 101 pengungsi yang masih menempati tenda pengungsian lantaran mereka belum mendapatkan rumah kontrakan yang layak dan juga untuk biaya kontrakan yang akan dibiayai di pihak kelurahan masih belum jelas. Belum ada, belum jelas. Cuma masih disuruh cari aja, Pak. Itu udah berapa lama disuruh carinya gitu? Untuk ditempatinya berapa lama katanya gitu? Misalkan sampai 2 bulan, 3 bulan untuk sementara atau bagaimana pembicaraannya, Pak? Ya, mungkin ya sebulan atau 2 bulan sementara. Katanya begitu. Ya, mungkin dari pihak ini direncanakan untuk 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Kan perlu tempat tinggal yang layak lah. Sebelumnya pada 3 Maret lalu, Depo Pertamina Pelumpang terbakar. Puluhan rumah yang berada di kawasan Tanah Merah ikut terbakar dan menelan korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, AG pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora ditahan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.